semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Retno Sari Widyastuti. Nah, pada video-video sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal mengenai investasi yang teman-teman bisa ambil insight-nya pada video-video sebelumnya. Nah, teman-teman, pada sesi kali ini, saya juga akan membagikan beberapa informasi yang semoga teman-teman bisa mengambil insight-nya. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh lagi nih membahas mengenai topik utama pada sesi kali ini, saya ingin tanya nih, teman-teman tahu nggak sih bank sentral yang ada di Indonesia namanya apa? Ya, betul. Namanya adalah Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia ini merupakan bank sentral yang memiliki keunikan karena mereka memiliki sebuah tanggung jawab dan juga wewenang yang bersifat unik tidak dimiliki oleh bank-bank lainnya. Nah, teman-teman, jadi di dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia ini merupakan bank sentral ya. Jadi mereka itu aktif di dalam melakukan sebuah kajian yang bersifat kajian statistik, di mana kajian statistik ini merupakan kajian yang merepresentasikan data untuk diolah sehingga mampu memberikan sebuah kesimpulan untuk pengambilan keputusan, baik untuk pemerintah maupun stakeholder atau masyarakat yang menggunakan Bank Indonesia sebagai acuan statistik dalam bisnisnya. Nah, teman-teman, dari data statistik ini juga teman-teman bisa melihat nih bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang telah teman-teman gunakan untuk analisis. Misalnya, bulan ini dengan 3 bulan sebelumnya, apakah dari statistik yang diberikan oleh Bank Indonesia, perekonomian Indonesia jauh lebih baik atau justru sebaliknya. Nah, di antara hal-hal atau tugas yang dilakukan Bank Indonesia diantaranya adalah mengeluarkan yang namanya statistik ekonomi keuangan. Ada juga informasi kurs dan juga indikator-indikator lainnya yang bersifat statistik. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas dan juga wewenang tanggung jawab dari Bank Indonesia, yaitu mengeluarkan informasi kurs. Jadi untuk teman-teman yang saat ini punya bisnis di entah itu retail ataupun bisnis dagang ataupun teman-teman seorang peneliti dan lain sebagainya, pasti teman-teman nggak asing ya yang namanya kurs. Jadi kurs ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk kita bisa melihat nih apakah perekonomian Indonesia saat ini dengan sebelumnya dan juga potensi kedepannya seperti apa bisa dilihat melalui kurs ini. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai kurs GISDOR. Oke teman-teman? Jadi apa sih yang disebut dengan kurs GISDOR? GISDOR itu atau biasa kita sebut dengan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang merupakan kurs referensi yang digunakan sebagai dasar transaksi perdagangan valuta asing. Jadi Jakarta Interbank Spot Dollar ini menerbitkannya sejak 20 Mei 2013 teman-teman. Nah, kenapa sih ada GISDOR kayak gitu? Jadi setiap negara itu mereka kan memiliki mata uang sendiri ya. Mata uang ini digunakan untuk alat tukar atau alat pembayaran seperti itu, yang mana secara nilai alat tukar ini hanya berlaku secara lokal kayak gitu. Misalnya nih kita mau beli tempe di Jakarta kayak gitu, kita pasti pakai nilai rupiah dong, misal harganya 5.000, jadi kita beli dengan uang atau seharga 5.000 itu. Tetapi ketika kita move atau pergi ke luar negeri, tentu saja hal ini tidak bisa disamaratakan. Misal di sana harga tempenya itu katakanlah $1 kayak gitu. Nah, tentu saja kita juga harus menyesuaikan dong, nilai 1 rupiah itu berapa dolar kayak gitu, atau nilai $1 itu berapa rupiah. Maka hal inilah yang menyebabkan adanya kewenangan untuk Bank Indonesia di dalam mengeluarkan kurs mata uang rupiah terhadap USD. Nah teman-teman, balik lagi ya ke GISDOR ya. Ada ketentuan khusus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman buka di website khususnya di Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan yang namanya GISDOR. GISDOR ini merupakan jenis data yang datanya itu transaksi spot aktual antar bank kayak gitu. Sehingga kita bisa melihatnya dari
Sismontafar. Nah, dari Sismontafar ini yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ada rentan waktu pengambilan data teman-teman. Untuk rentan waktu pengambilan datanya itu pukul 8 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk cut off time-nya itu pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk waktu pengumumannya dilakukan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk metode perhitungannya dari website Bank Indonesia ini merupakan rata-rata tertimbang berdasarkan dari volume transaksi. Menarik ya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman pernah gak sih dengar kayak kurs tengah Bank Indonesia gitu? Pernah gak sih kayak apa sih bedanya kurs tengah Bank Indonesia gitu sama Gisdor? Jadi di dalam perdagangan mata uang asing nih ya, terdapat istilah yang namanya kurs jual dan juga kurs beli. Tentu aja dua istilah ini merupakan atau memiliki artian yang berbeda kayak gitu, dimana kurs jual ini merupakan harga bank di dalam menjual mata uang asing, sedangkan untuk kurs beli ini merupakan harga bank di dalam membeli mata uang asing. Nah, kedua jenis kurs tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan, terutama neraca yang disajikan yang menyajikan data mengenai kekayaan ataupun kewajiban dari perusahaan. Karena alasan ini, dari Bank Indonesia itu menetapkan kurs tengah yang membagi dua di dalam jumlah kurs jual dengan kurs beli. Namun Bank Indonesia saat ini sudah tidak lagi menggunakan kurs tengah, diganti dengan yang namanya Gisdor. Nah, sementara kurs referensi Gisdor itu digunakan sebagai titik tengah kurs transaksi Bank Indonesia kayak gitu. Jadi kurs transaksi Bank Indonesia ini merupakan kurs jual dan juga kurs beli falas terhadap rupiah. Di dalam hal ini, kurs transaksi Bank Indonesia itu digunakan sebagai acuan transaksi Bank Indonesia dengan pihak ketiga, contohnya kayak pemerintah. Jadi pada intinya Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ini merupakan ganti dari kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan untuk atau sebagai referensi perdagangan mata uang asing di dalam pencatatan nilai tukar mata uang asing di dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi sekarang teman-teman nggak perlu lagi pakai kurs tengah Bank Indonesia, tetapi bisa langsung pakai kurs Gisdor kayak gitu. Halo guys, welcome back. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari cross rate. Jadi contohnya ini tuh untuk menghitung ya nilai asumsi dari mata uang yang digunakan kayak gitu. Nah, ini contohnya di sini kita akan mencari satu Deutschmark itu berapa yen sih kayak gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita harus tahu dulu dong asumsi yang menjadi porsi untuk penilaian kayak gitu. Jadi, untuk soalnya di sini diasumsikan bahwa 1 dolar sama dengan 2 Deutschmark dan 1 dolar sama dengan 100 yen. Untuk rumus Deutschmark per yen sama dengan US dollar dibagi yen dikali Deutschmark dibagi dolar. Nah, kita masukin nih rumusnya, yaitu 1 dolar dibagi dengan 100 yen dan 2 Deutschmark dibagi 1 sehingga menghasilkan angka 1 Deutschmark sama dengan 50 yen. Nah, ini 100 dibagi dengan 2 ya sehingga menghasilkan nilai 1 Deutschmark sama dengan 50 yen. Nah, kurang lebih untuk simply perhitungannya kayak gini, teman-teman. Nah, demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Gisdor. Semoga jika teman-teman punya perusahaan dan menggunakan kurs tengah, sekarang bisa menggunakan Gisdor ya teman-teman. Oke, oh ya, disclaimer, video ini tidak untuk memberikan rekomendasi ataupun memberikan sebuah pengaruh dan lain sebagainya, karena saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah MKL atau manajemen keuangan lanjutan pada program profesi akuntansi Universitas Trisakti tahun 2023. Semoga teman-teman bisa mengambil insight dari informasi yang telah saya bagikan. See you, bye-bye.